Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto, CGP Angkatan 8 dari Kebumen. Saya bertugas di SD Negeri 2 Karangkoh. Kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4 ini, yaitu tentang penerapan budaya positif, saya didampingi oleh fasilitator saya yaitu Ibu Sri Mulyani dan pengajar praktek saya yaitu Ibu Wuriyanti. Latar belakang aksi nyata. Latar belakang saya dalam membuat aksi nyata ini adalah saya ingin mensosialisasikan dan menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan tujuan pembelajaran serta mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil belajar Pancasila. Tujuan 1. Menumbuhkan pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah. 2. Menumbuhkan motivasi, minat, dan kreativitas pada murid. Tolok ukur 1. Siswa dapat membuat keyakinan kelas. 2. Siswa mampu menerapkan kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran ataupun dalam pembiasaan di lingkungan. Dalam video ini ditayangkan tentang membuat keyakinan kelas di kelas 5 dan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Karangkoh. Dalam melakukan kegiatan ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk merencanakan waktu kegiatan dan juga minta saran serta bimbingan dari kepala sekolah, sehingga dengan saran dan bimbingan itu bisa untuk melakukan kegiatan ini diharapkan pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan juga diharapkan bagi guru untuk bisa menerapkan apa yang telah disampaikan. Saya ingin coba keyakinan kelas, kesepakatan kelas dibuat itu pada intinya adalah untuk ya kalian belajar lebih giat dan bertanggung jawab. Ya, jadi apa yang telah ditulis kalian nanti yaitu dilaksanakan itu sebagai keyakinan kelas kalian. Ya, garis ini nanti akan disepakati semua. Ya, dari nanti coba silakan saya berikan satu bangku satu saja untuk membuat apa yang kalian misalkan belajar giat atau berangkat tepat waktu atau apa silakan ya, tidak boleh mencontek silakan ya. Nggak apa-apa, itu satu kelas satu bangku satu saja ya. Kira-kira apa? Bimbong. Terus? Ya. Coba. Dari tulis satu saja. Tadi kita tempel. Satu saja.
keyakinan kelas tadi dijadikan sebuah kesepakatan ke kelas. Itu nanti kita bareng-bareng melaksanakannya. Ya, paham ya? Ini berarti dari sekian banyaknya saya rangkum jadi 6. Yang pertama adalah datang tepat waktu, berarti kalian harus berjanji. Ya, mau besok datangnya tepat waktu. Berarti sebelum jam 7 harus sudah ada di semua. Ya, tepat waktu. Aktif belajar. Berarti kalian besok ya, sampai dari sekarang ini tetap harus aktif belajar. Ya, jangan main-main sendiri tapi belajar betul-betul. Belajar kelompok aktif. Kalau nanti disuruh diskusi, disuruh apa? Juga harus ikut aktif dalam bentuk jangan sendiri. Misalnya kelompoknya lagi belajar, kamu main-main sendiri namanya tidak aktif. Ya. Terus mengerjakan tugas dari guru. Nah, apa yang ditugaskan oleh guru kalian kerjakan dengan sebaik mungkin dengan rasa tanggung jawab. Ya, terus jujur. Tadi jujur harus tidak boleh nyontek, tidak boleh berbohong. Ya, itu. Terus yang kedua menjaga kebersihan. Nah ini yang penting. Jaga kebersihan. Dengan adanya kemarin asal ambil, ada sampah ambil. Jadi kelas kita akan nyaman kalau kita coba bayangkan kalian makan di kelas sampahnya ditaruh di laci. Nyaman enggak? Ada nyamuk, ada apa? Ya enggak? Jadi kita tidak nyaman untuk belajar. Itu kesepakatan ke kelas. Ya, kesepakatan kelas kita. Menghormati teman, menghormati teman. Yang namanya tadi tidak boleh mencela teman lain. Apalagi mengambil dengan sebutan orang mengejek. Tidak boleh. Ya, itu tetap harus ada kalimat tambahan. Ya. Itu berarti ada 6 yang kita sepakati dalam kesepakatan kelas. Coba dibacakan. Nomor 1, Mas. Bagus. Nomor 2, Mbak. Aktif belajar. 3, Mbak. Mengerjakan tugas dari guru. 4, ayo Mbak. Jujur, yang berbakti dan menjaga kebersihan. Dan 6, ayo Mas. Nah, menghormati teman. Itu kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Jadi besok tetap kita buka. Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak, apa? Bisa ucapkan ini ya. Tuh, kalau mau ada usul mau dirubah Pak, itu tambah lagi. Besok tambah lagi. Tidak apa-apa. Ya, tidak akan nanti. Assalamualaikum, nama saya Sevi, kelas 5. Perasaan saya setelah mengikuti untuk membuat keyakinan kelas bersama, saya senang karena bisa memberikan ide-ide saya dalam membuat keyakinan kelas ini. Ini hal yang menarik bagi saya karena saya bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangko, Bapak Bupati SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD 2 Karangko yang selalu berbahagia dan selalu saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga di hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara tadi sudah rapat sekolah, dilanjutkan dengan program ataupun dari
aksi nyata saya yang telah dilakukan dari program-program calon guru penggerak. Perlu perkenalkanlah saya selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Karangpo memaparkan beberapa program-program yang sehubungan dari program yang telah dilaksanakan dan sudah saya dapat dari beberapa pelatihan-pelatihan yang ada di mulai dari Lokakarya 0, Lokakarya 1 dan Lokakarya 2. Maaf Bapak Ibu yang saya hormati, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, tapi kita sama-sama berbagi ilmu yang pada intinya marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan juga perubahan-perubahan pada pendidikan yang ada. Paradigma sekarang itu memang kalau untuk kurikulum di Indonesia memang itu adalah terjadi perubahan-perubahan. Dan kalau kita tidak mengikuti perubahan itu sendiri, nanti kita akan tertinggal. Apalagi yang namanya kekekalan itu tidak ada yang kekal. Kekekalan itu ya perubahan itu sendiri. Sehingga kalau kita tidak mengikuti perubahan zaman, perubahan apa juga, kita akan tertinggal dan terseleksi oleh alam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya ini calon guru penggerak untuk angkatan 8 untuk daerah Kabupaten Kebumen, dan saya ditempatkan di daerah SD Negeri 2 Karangpo. Dengan fasilitatornya adalah Sri Mulyani SPD, dan untuk pengajar prakteknya adalah Ibu Wurianti. Ibu Wurianti itu adalah kepala sekolah SD Setro Jenar. Itu yang mendampingi saya dan selalu memberikan pengarahan-pengarahan atau arahan juga bimbingan sehubungan dengan tugas-tugas saya di SD 2 Karangpo dengan adanya calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk paradigma dan visi guru penggerak budaya positif. Itu kemarin kita sudah berbicara masalah visi sekolah. Dengan adanya visi itu nanti kita diturunkan lagi untuk melaksanakan itu kita dengan menggunakan misi. Nah ini adalah diantaranya adalah untuk melaksanakan budaya-budaya yang ada di sekolah ini adalah dengan menggunakan budaya yang positif. Nanti budaya yang positif itu ada berkenaan dengan disiplin yang positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas. Restitusi itu ada 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi itu nanti yang akan kita bahas ini, masalah yang ini ya. Tapi ini hanya sebatas pengantar saja. Langsung makna disiplin. Makna disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah dari diri sendiri. Tetapi sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Itu memang yang disiplin yang sesungguhnya itu disiplin dari diri sendiri. Tetapi biasanya kan yang namanya orang itu kadang-kadang ada yang namanya lalai dan sebagainya. Makanya ada penguasa lain ataupun teman sejawat ataupun yang lain yang memberi aturan itu sebagai pengendali. Kalau di dalam pemerintahan jelas ada polisi dan sebagainya. Kalau di sekolahnya pasti ada pengendali yang lain. Kalau siswa ya berarti nanti ada pengendali yang lain, yaitu antara guru dan aturan sekolah yang tentunya nanti akan dipimpin atau ditanggung-jawabi atau sebagai pertanggungjawabannya adalah kepala sekolah. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Memang Bapak Ibu, bahwa untuk pendidikan ataupun pendidikan yang ada di Indonesia itu sejak dulu pun sebetulnya sudah ada tokoh-tokoh yang sangat penting untuk Indonesia, di antaranya adalah Ki Hajar Dewantoro, di mana Ki Hajar Dewantoro sudah mengamanatkan pendidikan itu dalam membimbing, mengarahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu
Ini mengacu pada kurikulum Merdeka. Sebetulnya kurikulum itu sudah diterapkan dari dulu, cuma kadang kita tidak sadar dan lebih penekanannya kemana. Kalau kodrat alam itu bahwa sifat manusia itu pasti punya dasar tertentu. Di antaranya manusia punya potensi masing-masing. Kodrat alam. Jadi kita jangan menjudge bahwa siswa itu bodoh, siswa itu tidak bisa, siswa itu tidak mengetahui apa-apa. Tapi sebetulnya siswa itu sudah dibawa dari sejak lahir, kodrat dari Allah yang Maha Kuasa itu mempunyai potensi-potensi masing-masing. Kemarin sudah pernah saya bicarakan dengan Bu Ani, contohnya di kelas 5 kemarin itu Ihsan dan lainnya, itu kalau di dalam kelas itu kalau dilihat dari kognitifnya ya malah apa ya Bu ya, ketinggalan. Bahkan kalau membacanya kadang-kadang gelem-gelem. Tapi lihat potensi yang ada ternyata dia sampai untuk kegiatan-kegiatan prestasi itu luar biasa. Kemarin sampai juara, beberapa kali membawa juara ya Bu ya di tingkat kecamatan walaupun belum sampai tingkat kabupaten. Artinya bahwa sebetulnya potensi manusia itu kalau mau kita gali dengan sesungguhnya itu nanti kita akan menemukan. Itulah yang diamanahkan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa kita harus bisa menuntun potensi yang ada di siswa itu sendiri. Kalau guru murid itu, kalau kita sebagai amo, ya guru pamo, karena kita benar-benar ngomong terhadap siswa yang ada di sekolah kita. Itu dengan cara, ya dengan harus bisa mengetahui potensi yang ada di siswa itu sendiri. Oh, monggo Bapak. Kemudian sebelum ini kodrat zaman. Kodrat zaman itu yang hubungannya dengan mungkin perubahan-perubahan kurikulum, karena yang namanya kodrat zaman dari dulu sudah mengamanahkan bahwa kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Zaman dulu dengan zaman sekarang jangan disamakan. Kalau zaman dulu mungkin ya itu siswa itu harus dengan pengetahuan, disiplin dan yang kuat. Terus kemudian mungkin kalau sekarang itu, kalau dulu tidak ada TV, zaman dulu pendidikannya seperti apa, dengan yang sekarang ada TV, dan sekarang lagi sudah era digital, itu sudah sangat berbeda. Ini kodrat zaman. Definisi makna merdeka itu dalam bahasa Jawi itu merdeka itu jawanyo orang lepasing pangrek anangin atau ingin ugo kuat kuoso aman diri tiangku. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah kita, akan tetapi atau juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti kita tidak bisa terlepas dari perintah, juga kita harus juga mengendalikan diri sendiri. Itu Ki Hajar Dewantoro. Ya, nilai kebajikan universal, nilai kebajikan secara umum yang kita lakukan adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, sifat positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini nanti hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Karena kita harus tahu bahwa yang disepakati bersama adalah lepas dari suku bangsa, kita harus benar-benar mengakui keberagaman, keberbedaan, dan juga nanti juga sifat manusia juga berbeda-beda, dan itu kita harus sadar sepenuhnya. Dalam profil Pancasila itu yang jelas itu adalah beriman dan bertakwa, mandiri, kebinekaan global ini adalah jelas, itu berbeda-beda ya. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat tahu, bergotong royong dan kreatif. Dan ini nanti adalah tujuannya sebetulnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi apapun alasannya, kita memang kalau menurut Ki Hajar Dewantoro kita adalah pelayan siswa. Ya, kita harus mengabdi benar-benar pada siswa. Kemudian dalam 9 pilar karakter itu dijelaskan bahwa cinta Tuhan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun,
dermawan, suka menolong dan gotong royong. Tuh. Terima kasih ya Bu Wahidatun dermawan yang selalu memberikan kalau hari Jumat itu salah satu. Tapi kalau untuk siswa itu memang kita harus memberi pendidikan seperti itu, menolong dan gotong royong. Terus kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan. Yang selanjutnya baik dan rendah hati. Yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian sikap murid yang perlu kita bahas adalah tujuan untuk kita adalah satu, mempunyai sifat yang toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, ya ini integritas, terus mandiri, terus menghargai. Nah ini kadang-kadang yang memang kita harus prihatin itu masalah menghargai Bapak Ibu. Itu khususnya kalau kelas saya kelas 5 itu biasanya mungkin kalau ya mungkin kalimatnya awalnya gawean ya, tapi kan jadi ketersinggungan itu juga nanti hubungannya dengan bully ya. Itu yang harus kita antisipasi terhadap itu semua. Jadi kita juga harus termasuk sekolah ramah yang kemarin dicanangkan, itu termasuk kita harus menghargai teman. Biasanya kalau terutama memanggil orang tua kan ya, nama orang tuanya dipanggil Pak Ijo ya, Pak Ijo ya diundangnya Pak Ijo gitu. Padahal harusnya diundang namanya, misalkan saya Purwanto, ayah saya namanya Yoto, yang dipanggil orang tuanya Yoto. Akhirnya kan jadinya kayak debat itu kalau di sekolah kan seperti itu, termasuk tidak menghargai. Antusias itu kalau dalam hal pembelajaran ya, ini tugas kita. Bagaimana caranya agar siswa itu antusias terhadap pembelajaran, berarti kita harus mengubah model-model pembelajaran yang lebih baik dan menarik. Itu ada sistem kreativitas, aktivitas, ada sistem jigsaw, ada model pembelajaran item, gembrot dan sebagainya, itu ada singkatan-singkatan itu. Kemudian menimbulkan kreativitas anak. Dengan adanya P5 kita membuat kreativitas anak yang kemarin kelas 1 misalkan saja dengan menggunakan pakaian barang-barang bekas, itu kan memunculkan suatu kreativitas anak itu. Terus kerjasama, nah dalam kerjasama kelompok misalkan kita memberikan soal dikerjakan secara kelompok, kita juga harus mengantisipasi dan mendampingi anak. Dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa kita itu guru bukan sebagai sumber pembelajaran, tapi hanya sebatas fasilitator, hanya mengantarkan, hanya memberikan fasilitasi atau mengkoordinasi saja, tapi tidak sebagai sumber pembelajaran. Itu. Kemudian percaya diri, membuat orang percaya diri dengan maju, presentasi itu juga menjalankan atau melatih siswa itu percaya diri. Kemudian komitmen, nah komitmen yang telah disepakati, biasanya nanti ada keyakinan kelas yang akan kita bahas nanti. Jadi kemarin kita dalam diklat-diklat itu kan selalu ada kalimat kesepakatan kelas, itu juga merupakan suatu jalan untuk menuju ke keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas itu beda dengan aturan sekolah atau beda dengan disiplinan atau aturan disiplin, itu beda. Itu nanti kita bahas perbedaannya di mana. Kemudian teori motivasi. Menurut Gerson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yang diantaranya satu itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dia melakukan sesuatu motivasi itu karena dia tidak dihukum. Itu sekarang banyak siswa kan kayak gitu. Itu. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan, bentialem, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biar saya dapat juara 1, 2, dapat penghargaan. Itu. Terus kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai mereka percaya. Ini yang akan menjadi tujuan kita sebetulnya, bukan dari 1 dan 2. Karena 1 dan 2 itu hanya tujuannya itu nanti ke bukan jangka panjang, tapi hanya jangka menengah. Contoh kalau misalkan siswa baik diberi hadiah, itu saat itu senang. Tapi selanjutnya ya biasa saja. Nah, kita bisa menerapkan pada siswa itu bagaimana caranya itu bisa terkesan dan itu nilainya itu selalu tertanam dalam karakter diri seseorang itu sampai ke akar dalam hati dan sepanjang hayat. Contoh misalkan saja ada pasti kita mengenai ada pengalaman-pengalaman dari diri kita yang terkesan, bahkan masih lama pun terkesan. Seperti saya misalkan, saya itu pernah dipuji oleh guru
karena perbuatan baik saya waktu SMP. Bahkan mungkin dulu saya pernah sampai sekarang masih sakit hati diperlakukan oleh guru, dipermalukan di depan teman-teman. Pasti ada yang terkesan seperti itu. Nah, itu pembelajaran yang membekas itu diharapkan adalah pembelajaran yang baik. Kemudian ini antara hukuman, jelas ini antara hukuman dan penghargaan itu. Lanjut. Hukuman. Kalau hukuman itu perbedaan dengan hukuman dan konsekuensi atau penanaman disiplin dengan menggunakan sistem restitusi itu di sini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu terus, kemudian, nah ini restitusi tadi yang disebutkan. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Perbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari salah. Jadi misalkan ada siswa yang salah, itu sebetulnya kita tidak boleh langsung kamu salahnya segini tidak boleh, ya. Terus kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran. Berarti nanti kita menawarkan, bukan paksaan. Jadi siswa itu sendiri melakukan sesuatu yang dia inginkan untuk menebus kesalahannya, tapi bukan kita yang menyuruh, tapi siswa sendiri yang menyatakan bahwa saya harus melakukan itu sebagai penebus kesalahan, ya. Terus kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, berarti karakternya. Restitusi lebih cenderung pada solusi. Solusi bukan dari konsekuensi. Ya, kalau tadi hukuman itu kan konsekuensi. Hukuman berarti kalau ini solusi. Solusi yang paling baik seperti apa? Harus minta maaf dan seterusnya. Restitusi mengembalikan murid pada berbuat salah pada kelompoknya menuju pada perbuatan yang positif untuk memperbaiki metode tulisannya. Terus, nah ini tadi pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalkan seperti kemarin kita waktu di kelas untuk IKM kan selalu sebelum pembelajaran kita selalu memberikan keyakinannya. Tapi sebelumnya kemarin sudah saya berikan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu diantaranya adalah apa yang harus kita lakukan dalam kelas itu. Contoh, tepat waktu dalam belajar itu 1, 2, apalagi. Kemudian aktif dalam pembelajaran. 3, bersikap sopan terhadap teman, itu diantaranya 1 keyakinan kelas atau menjadi kesepakatan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini keyakinan kelas itu sifatnya abstrak karena tingkah laku kita. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal yang disepakati bersama oleh teman-teman. Jadi disepakati bersama, nantinya ini menjadi sebuah aturan sekolah juga bisa. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya misalnya tidak boleh mengecek, berarti dibuat kalimat positifnya berarti menghormati sama teman. Itu maksudnya positif. Keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak, ya, karena biar siswa itu menghafal apa yang mereka buat sendiri. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut kontribusi dan pembuatan keyakinan lewat kegiatan surah pendapat. Itu kemarin sudah saya contohkan, itu di sana masih ada tempel-tempelan. Jadi setiap siswa itu membuat kalimat. Apa yang kamu lakukan? Ada yang menuliskan belajar dengan giat. Tulis saja belajar dengan giat. Terus kemudian datang tepat waktu. Terus kemudian kalau mau keluar izin dan sebagainya, saya tempel, rentet. Itu sebuah aturan kan banyak. Jadikan 1, kira-kira yang sama mana, jadikan kira-kira 5 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti seandainya nanti ada yang melanggar, itu yang akan kita restitusi. Kita panggil, berarti siswa itu coba kira-kira keyakinan mana yang Anda langgar dan sebagainya, itu sebagai nanti wujud tolak ukur untuk kita memperbaiki siswa itu. Kemudian contoh dari keyakinan kelas misalkan seperti ini ya.
Misalkan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang barang milik orang lain. Misalkan keyakinan kelas dari sini, kelas misalkan ini contoh keyakinan kelas informatika, bertakwa, ya, mengucapkan salam dan sebagainya. Ini kesepakatan ini tadi disebutkan oleh untuk mendapatkan ini itu harus melalui proses siswa yang membuat, bukan kita. Jadi bedanya aturan, kalau aturan itu searah yang membuat guru, tapi kalau keyakinan kelas yang membuat mereka sendiri. Disepakati bareng-bareng, nah itu nanti akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu tanggung jawab dan sebagainya keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia kita juga harus kita harus mengingat dan juga harus memperhatikan masalah hal kebutuhan manusia yang sehubungan dengan itu. Misalkan saja ada sesuatu yang misalkan orang itu melanggar, pasti kita lihat ada kebutuhan dasar manusia di sini. Misalkan saja kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan penguasaan, kebutuhan atas pengakuan, kemampuan, biar saya diakui, keakuan dan sebagainya, pasti punya kebutuhan itu. Kemudian kebutuhan bebas, kebebasan. Nah ini kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah ini semua kebutuhan ini kalau sesuatu dikerjakan dengan berlebihan akan menjadi sebuah pelanggaran. Misalkan saja ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Nah itu dia mungkin bersenandung dia itu karena dia kesenangan, hobi. Nah itu karena kebutuhan adalah kesenangan, di antaranya itu. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah itu tadi penghukum. Kalau penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu biasanya kalau penghukum itu sifat kontrolnya sebagai penghukum, itu nanti sifatnya hanya jangka pendek dan orang itu kalau ini yang tidak diharapkan. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, itu pada posisi ini kita selalu berbicara dengan suara lembut. Misalkan dia melakukan kesalahan, kita harus mengidentifikasi dengan pembuat merasa bersalah. Ya nggak apa-apa, manusia itu biasanya memang tempat salah, tapi kita juga sebagai manusia harus memperbaiki kesalahan itu biasanya untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Jadi istilahnya meredam agar siswa itu tidak langsung emosional terus. Kemudian untuk teman, nah kita juga harus memposisikan guru sebagai teman terhadap siswa. Itu ya misalkan tidak akan menyakiti murid, misalkan membandingkan, andaikan saya seperti murid itu, atau kita membayangkan duduk bersama, misalkan kita berbincang-bincang, memposisikan sebagai murid sehingga ada keagragaman tersendiri dalam pendekatan persuasi terhadap siswa. Pemantau itu mengawasi, kemudian manajer itu jelas membuat posisi di mana guru membuat sesuatu murid dalam mempersilakan murid dalam sebuah pembelajaran. Ini ya. Nah ini segitiga restitusi itu ada tiga komponen yang perlu kita perhatikan sebagai tambahan ilmu kita. Itu yang penting adalah ini segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Ini nanti saya akan berikan contoh tentang penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Jadi misalkan ada siswa yang melanggar, itu jangan langsung justice langsung kamu pelanggarannya ini, jangan. Tapi kita juga harus menstabilkan identitas dulu. Istilahnya tadi, coba Bapak, kamu panggil ke sini kira-kira apa alasannya? Oh Pak, saya itu tadi mungkin dipanggil ke sini karena saya tadi dilobean, kemudian si anak menangis disebabkan oleh karena saya. Nah ini kita sifatnya menstabilkan. Ya nggak apa-apa, mungkin kesalahan kamu itu sama juga Pak Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan dulu, biar tindakan dia itu seolah-olah dekat dengan kita. Kalau nanti langsung kita jatuh mereka akan takut. Itu menstabilkan ya. Setelah itu baru divalidasi. Semua orang yang memiliki alasan balik, coba anak tadi melakukan seperti itu alasannya apa? Nah dia akan mengutarakan. Nah ini bedanya dengan mendisiplinkan. Kalau menanyakan keyakinan ini dengan segitiga restitusi, itu mereka sendiri. Coba kalau sudah tahu alasannya, kira-kira tadi keyakinan kelas yang dilanggar oleh anak apa? Kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Misalkan
sampai anak itu melanggar, temannya itu nangis, itu kan berarti apa yang dilanggar dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Menghormati teman, Bapak. Oh iya, bagus kalau kamu sudah mengerti tentang menghormati teman, berarti kamu melanggar itu. Coba kira-kira langkah apa yang kamu lakukan? Itu bedanya ya. Jadi bukan kita langsung menjustis kamu harus minta maaf, tidak. Tapi biar siswa itu memberi alternatif bahwa oh saya harus minta maaf Pak, setelah itu apa, saya tidak akan mengulangi lagi. Terus apalagi yang kamu lakukan, saya akan selalu menghormati teman. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekolah kita, di kelas kita, atau pada anak didik kita. Ini tadi segitiga restitusi, validasi tindakan, menstabilkan dulu, setelah distabilkan, validasi, kira-kira alasannya apa? Terus kemudian menanyakan keyakinan, dari menanyakan keyakinan, biar mereka tahu solusinya apa. Itu saya yakin dengan seperti itu, siswa itu akan lebih akrab dengan kita, dan siswa itu tidak akan takut dengan kita. Dan setelah itu saya lakukan kemarin di peniruan, dan ini pun saya sudah pernah melakukan ini. Jadi kita harus pendekatan, jangan menjudge bahwa anak itu salah. Contoh hal seperti ini kemarin lah, seperti Mas Falah ya. Mas Falah itu kalau kita justice itu kelihatannya kan memang tidak normal sekali. Sampai misalkan makan di tempat sampah dan sebagainya. Tapi kalau kita melupakan dengan sebuah segitiga restitusi, itu segitiga restitusi itu tidak hanya untuk siswa sendiri, tapi juga kita juga boleh misalkan saja memvisit, mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap anak itu. Setelah itu kita harus tahu, mengetahui alasannya apa, kenapa kok Mas Falah sampai segitunya, oh ya pantesan dari rumah tidak ada makanan. Nah dari situ kita akan bisa melihat apa yang harus dilakukan. Contoh seperti itu. Kemudian sebagai pesan, orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikirkan dan merasakan serta selalu memakai ukuran timbangan berdasarkan pasti dan tetap. Itu pesan dari Ki Hajar Dewanto. Dan yang lebih terpenting lagi adalah trilogi Ki Hajar Dewanto yang sangat terkenal, yaitu Ingakso Sungkodo, Ingakso Manungkapso, dan Tujuri Handayani. Jadi harus sebagai pemimpin ya, dari Kabupaten Kebumen. ini suatu potret untuk saya menggunakan segitiga restitusi. Saya memberi contoh kelas 5. Cari alasannya, salahnya itu apa? Ya ini dalam validasi yang salah, itu mencari kesalahannya itu, mencari kira-kira alasannya apa kenapa buat salah, validasi. Kemudian diteruskan, terus kemudian menanyakan keyakinan, kira-kira sebetulnya keyakinan apa yang dilanggar oleh anak itu di kelas itu. Bukan nanti biar, tapi bukan kita yang menjustis, tapi biar anak itu yang mengeluarkan pendapat. Oh saya tidak menghormati teman, Pak Guru. Nah itu kita mencarikan solusi, bukan kita menentukan sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto, CGP 8 dari Kabupaten Kebumen. Dalam video ini, saya tayangkan penerapan segitiga restitusi. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi adalah: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus yang pertama adalah ketika guru memberikan tugas, Ana tidak mengerjakan tugas, dan keesokan harinya pada saat tugas dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan, Ana tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, guru meminta Ana menemui di kantor nanti pada saat istirahat. Selanjutnya, penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi sebagai berikut. Waalaikumsalam, silakan duduk anak. Gimana kabarnya? Baik? Ya. Kenapa? Kamu tahu kenapa Pak Guru memanggil kamu? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Oh ya, bukankah kemarin kamu mengerjakan tugas kan? Masuk, Pak, tapi saya tidak mengerjakan. Oh, tidak mengerjakan tugas. Masuk ya? Iya. Terus ya anak, semua orang itu memang punya kesalahan. Pak Guru pun demikian, ya. Tapi paling tidak kan kita harus tahu, oh ya saya salah, ya. Nah, saya ingin tahu sekarang kira-kira alasan kamu apa? Kenapa kok tidak menghasilkan tugas? Saya lelah dan mengantuk, Pak, karena saya main game dengan teman sampai jam 11 malam, sehingga saya langsung tidur, tidak sempat mengerjakan tugas, Pak. Ya betul, berarti kamu masih ingat ya dalam melaksanakan tugas karena tadi itu kenapa? Main game. Waduh, main game sampai malam. Waduh, ya. Anak, kamu masih ingat kan kesepakatan keyakinan kelas kita? Ingat, Pak. Nah, sekarang Pak Guru ingin tahu ya tentang kesepakatan atau keyakinan. Kira-kira mana yang belum kamu tunjukkan? Tanggung jawab terhadap tugas, Pak. Oh, bertanggung jawab terhadap tugas, bagus ya. Berarti kamu sudah tahu ya yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah sekarang kira-kira solusi apa yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Iya, Pak. Pertama saya minta maaf karena tidak tugas-tugas. Ya. Saya akan mengatur waktu kembali sehingga tidak tutup. Dan yang ketiga, saya akan menyelesaikan tugas dari waktu dan saat saya diberikan besok. Bagus ya, saya apresiasinya kamu ya. Silakan nanti kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya ya, tentunya dengan rasa tanggung jawab. Baik, sekarang kalian kamu boleh ke kelasnya. Dan tetap semangat ya, jangan belajar ya, jangan untuk belajarnya tetap semangat terus ya, dan jangan main HP terus.
Kasus yang kedua, ketika pembelajaran di kelas sedang berlangsung dan siswa sedang mengerjakan soal, tiba-tiba terdengar suara salah satu siswa, yaitu Dewi, marah-marah dan menegur Budi karena mengganggu Dewi sedang serius mengerjakan tugasnya. Dengan suara keras dan kata-kata yang kurang sopan kepada Budi. Kemudian, guru meminta Dewi menemui Pak Guru di kantor pada saat istirahat. Berikut adalah solusi penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Dewi. Ya, gimana kabarnya? Baik? Ya, kamu tahu kenapa Pak Guru panggil? Mungkin berkaitan kata-kata tadi. Oh ya, betul. Ya, tapi saya memahami semua orang itu pasti punya kesalahan. Pak Guru pun demikian. Ya, sama dengan manusia itu memang harus saling menjaga diri, itu yang terpenting. Ya, namun pasti dia punya alasan tertentu kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ya, coba ceritakan pada Pak Guru. Tadinya saya kesal, Pak. Saya juga belajar, padahal saya sudah bisa sendiri. Oh, apakah harus dengan menggunakan kata-kata yang kasar? Ya, Pak, tadi saya keceplosan, saya tidak sengaja karena saya emosi. Baik, Dewi, apakah masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Nah, sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas kita, ya. Coba kira-kira mana yang belum ditunjukkan oleh Dewi? Ya, betul, ya. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas, ya. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata contoh di depan guru, kamu menghargai, menghormati orang lain? Oh, ya. Sekarang yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu bagaimana? Saya meminta maaf, Pak. Ya. Saya berjanji tidak mengulangi. Ya, bagus, ya, tolong ya, itu bukan katanya. Saya apresiasi ya tindakan kamu, ya. Baik, saya pegang janji kamu, ya. Silakan nanti kalian perbaiki, kamu minta maaf, berbuat yang baik. Kalau kita mau bicara harus dijaga, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kamu ke kelasnya, nanti kamu minta maaf, dan kamu juga, ya, dan juga, ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana. Alhamdulillah, saya telah mendapat arahan dan bimbingan dari Pak Purwanto. Saya jadi bisa membantu kapan saja harus bermain dan kapan saja harus belajar dan mengerjakan tugas. Saya juga sekarang tidak untuk larut malam dan bisa selalu belajar di rumah dan mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Alhamdulillah, saya telah mendapat arahan dan bimbingan dari Pak Purwanto. Saya jadi tenang dan tidak marah-marah lagi ketika ada teman yang mengganggu saya ketika belajar. Saya lebih bisa mengendalikan diri dan selalu bisa tersenyum, bisa menghormati sesama teman dan bisa saling menasehati untuk tidak mengganggu ketika sedang belajar. Terima kasih Pak Purwanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tentang skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu, salah satu untuk penanganan yang mulai dari pertama menstabilkan, menanyakan alasannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu
Pak tidak saya sebutkan, Iya, kita betul. diskusikan bersama kan. Nah ini hubungannya dengan kesepakatan kelas. Pak Andri kan tadi menyebutkan sudah membuat kan ya Pak ya, sudah, tapi ada beberapa yang misalkan ada kendala apa gimana Pak? Kalau ada kendalanya Itu dalam menyebutkan kesepakatan kelas itu anak sering menyebutkan kata tidak, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, oh iya, tidak apalagi ya, tidak membuang sampah di laci dan sebagainya seperti itu Pak. oh iya. Kalau boleh saya memberi masukan. Oh, Kalau bagaimana itu Pak? Iya, kalau kesepakatan kelas itu kan sifatnya kita harus membuat kalimat yang positif. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan, berarti kita buat kalimat yang positif, yang tidak ada kalimat tidaknya. Misalkan Oh, begitu. menjaga kebersihan. Oh iya, lebih umum gitu lebih ya Pak umum. ya. Jadi istilahnya Oh. yang negatif dibuat menjadi kalimat yang positif. Iya tuh tadi anak tidak. Iya, itu dibuat Kebanyakan kalimat tidak. Itu berarti nanti berkumpulan enggak apa-apa Pak. Itu berarti kita jangan sampai menyalahkan kalimat anak. Kita membetulkan, setelah itu sedikit biar menjadi kalimat yang positif. Nanti disusun, ditata. Kemudian nanti kalau misalkan itu kan ada kalimat kan, oh yang tidak dibuat menjadi kalimat yang positif. Saya juga ada tadi tidak boleh, tidak istilah apa? Ada banyak tadi. Banyak kok. Ada Tidak sampai- mengejek. Nah, sampai tidak 16. Berarti Iya. itu di nanti dibuat Pak, dibuat lebih jangan terlalu banyak. Oh, jangan Maksudnya terlalu banyak. Siswa itu nanti kan untuk menghafal sih, biar hafal Gitu ya. terhadap keyakinan kelasnya masing-masing. Iya. Iya, monggo Bu. Terus Nggih. Ibu gimana tadi yang kesepakatan kelasnya? Ada beberapa yang menyebutkan itu sama Pak. Oh iya, kalau Jadi, iya. misalnya tidak boleh mengejek nama orang tua, Oh, iya. terus ya yang semacam itulah Pak. Berarti kalau Biasanya. nanti sama sih, kan biasanya kan dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu kan tadi ada masalah. Itu siswa itu tadi itu Rizal ya. Rizal kenapa itu? Itu Rizal itu kan kemarin tidak mengerjakan PR. Nah itu saya selesaikan dengan pengalaman dengan segitiga restitusi. Jadi pengalaman saya yang pertama itu Rizal saya panggil. Nah, biar Rizal itu stabil, tidak tahu kalau saya dipanggil pasti kan gara-gara tidak mengerjakan PR. Ya biasa saya ajak-ajak dulu gimana kabarnya. Ini sebelumnya ada tahapan satu, pertama itu menstabilkan Menstabilkan ya? Iya, menstabilkan. Tidak langsung. Tidak langsung, nanti biar siswanya itu benar-benar tidak merasa dihakimi atau dihukum. Nah, itu tujuan kita seperti itu Pak. Jadi menyelesaikan masalah itu tidak langsung to the point, kamu salah dan sebagainya, tidak boleh menyalahkan siswa. Kita harus menuntun, membimbing sesuai dengan pesan dari Ki Hajar Dewanto kan kayak gitu, membimbing dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya seperti itu. Itu jadi saya stabilkan dulu. Nah setelah kenal saya tanya, Rizal, kira-kira kemarin kamu udah berangkat atau enggak? Berangkat Pak, itu loh. Iya berangkat ya. Terus oh iya, kemarin ada PR kan? Iya Pak, ada PR. Nah terus gimana? Dikerjakan apa? Iya Pak, saya belum mengerjakan PR. Nah ini masih tahap menstabilkan Pak, tahap pertama. Terus, nah tahap berikutnya maksimalnya untuk menstabilkan itu istilahnya memberi jangan sampai menyalahkan anak dulu, jangan anak dia apa. Pak Guru juga dulu sudah pernah melakukan seperti itu. Itu lumrah kalau manusia itu mengerjakan sesuatu kesalahan. Tetapi kesalahan itu jangan diteruskan terus. Jangan diulangi lagi. Istilahnya kayak menstabilkan dulu, biar jangan merasa bersalah. Nah setelah itu baru tingkatan kedua, identifikasi masalah. Jadi kita mengidentifikasi dulu. Coba kira-kira bisa kan tahu kemarin tidak mengerjakan PR itu pasti kan punya alasan. Sibuk paling ya. Itu alasannya apa salah itu? Nah, setelah tanya betul itu. Iya Pak, tadi malam saya itu mau mengerjakan soal, tapi diajak oleh apa itu kemarin temannya itu siapa itu namanya itu Iksan. Nah, Sama Iksan. iya sama Iksan diajak oleh Iksan main game. Itu main HP berarti itu ya. Iya, Pak, apa Maba. itu ya, Iya, Kak. sampai jam 11 sampai jam 12 belum pulang.
Yang saya herankan orang tuanya pun nggak mencari, gitu ya. Kelas malam ya. Apa nginep Pak di rumahnya? Udah terus pulang. Nah pulang itu sebetulnya dia ingat ada PR, tapi sudah ngantuk kan akhirnya tidur. Nah itu alasannya. Nah terus alasannya saya gali terus kenapa kayak gitu, orang tuanya bagaimana, ternyata memang ada sedikit permasalahan di orang tuanya. Ya orang tuanya ya dulu kan istilahnya cerai lah. Sekarang ibunya bukan ibu yang aslinya, jadi itu juga merupakan permasalahan juga yang harus kita selesaikan. Jadi Nah kita harus memaklumi itu. kurang memperhatikan Iya, nah setelah itu anak kita gitu ya. tahu alasannya, baru setelah ada alasannya untuk itu, ya kemudian saya cari keyakinan kelas yang disepakati. Misal kemarin keyakinan kelas kan kita sudah berbuat, gitu. Coba kira-kira kita kan sudah pernah membuat kesepakatan kelas kan. Nah kira-kira hal yang dilakukan Rizal itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas enggak? Iya Pak, yang mana? Tanggung jawab Pak. Nah berarti kan kamu sudah tahu bagus, sudah hafal betul masalah keyakinan kelas, kamu melanggar aturan tentang kelas itu, yaitu tidak bertanggung jawab, itu tidak mengerjakan PR. Itu sudah tingkatan ketiga Pak, menanyakan keyakinan. Kan tadi kan menstabilkan, terus kemudian identifikasi, nah yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah yang keyakinan kelas itu nanti kita tanyakan, nah kira-kira solusi apa yang kamu lakukan agar bisa memperbaiki kesalahan kamu. Jadi bukan kita yang menjustis Pak, kamu harus mengerjakan soal, harus di sini setelah pelajaran, biar anak saja yang memberi kesadaran bahwa saya harus mengerjakan itu. Ya, inilah segitiga restitusi. Jadi istilahnya dia yang salah, tapi dia yang memperbaiki kesalahan itu sendiri, bukan kita yang mendikte. Nanti suatu saat di pekerjaan atau kapan kelak dia memberi kesalahan, dia punya alternatif, oh ya solusinya harus seperti ini. Nah itu setelah tahu keyakinan kelas yang dilanggar, dia kemudian menyatakan kira-kira Zal, solusi apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ini Pak, saya tidak akan mengulang. Pertama kali saya harus minta maaf. Bapak, saya minta maaf tidak mengerjakan PR. Terus yang kedua selanjutnya saya akan mengerjakan PR Pak. Nanti setelah pelajaran saya akan kerjakan, ini saya tidak kurang. Ya tidak apa-apa, itu konsultasi ya. Itu saya pegang. Terus kemudian yang selanjutnya saya tidak akan mengulang lagi perbuatan itu. Terus yang paling bagus lagi apa? Saya akan rajin Pak mengerjakan PR. Nah itu, nah berarti kamu yang sudah memberikan solusi 4 ya. Nah saya pegang kalimat itu. Besok selanjutnya kamu lakukan apa yang kamu lakukan. Nah itu segitiga restitusi. Itu ya, Iya itu sudah saya lakukan. Iya, menyelesaikan masalah, tapi mereka sendiri yang menyelesaikan, bukan kita. Itu loh. Seperti detektif ya. Iya. Seperti Intel. Iya. Eva Andri itu dulu sebelum mengenal restitusi pernah dilakukan menyelesaikan masalah enggak Pak? Misalkan ada perkelahian atau apa itu? Ya langsung to the point saja gitu. Oh, langsung. Tidak langsung bertahap-tahap gitu. Oh iya. Langsung mendeteksi apa yang harus Anda lakukan ya. Nah, iya seperti itu. Iya. Iya, itu seperti itu ya. Ya. Berarti langsung ya. Paling langsung menjustis bahwa anak itu salah ya. Ya itu kan ya ada kesepakatan kelas seperti Pak Pur tadi, cuman kan ini dapat hukuman. Hukumannya bermacam-macam, ada hukuman denda, hukuman fisik, kan? hukuman menulis, membersihkan dan lain sebagainya. Ya ini untuk ya selain sesuai kesepakatan ya tidak seperti keras sekali lah, Iya, mendidik lah. Nah itu kan dengan adanya kita belajar segitiga restitusi kan kita harus punya sifat kontrol kita Pak. Sifat kontrol guru itu kan ada bermacam-macam, sebagai hukum tadi ya, spontanitas langsung dihukum, pokoknya kalau tidak langsung lari-lari, nah itu kan penghukum Pak. Terus kemudian sifat kontrol kita sebagai teman, nah itu kan kita mengajar, diajar sebagai teman gimana. Kalau kita merasakan seperti mereka itu kan kita kayak teman gitu Pak. Itu terus kemudian sifat memantau, kita memantau juga perkembangan anak gitu. Nah, yang paling bagus itu dengan menggunakan segitiga restitusi ini.
sangat bagus itu Pak. Saya kira Bu Anissa pernah menyelesaikan, cuma tidak sadar bahwa yang saya lakukan itu sebetulnya menggunakan restitusi gitu. Iya. Ya Ya, intinya semuanya dilakukan tapi Iya. Yang paling bagus tiga-tiganya Pak itu. Iya, Itu jangan harus sampai langsung. tahap yang tidak Jangan dilakukan. menyalahkan dulu lah anak lah itu. Ya oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan jadi sombong itu loh. Enggak apa-apa, biasa melakukan sesuatu kesalahan itu hal yang lumrah. Tetapi paling tidak kita harus tahu alasannya. Kenapa kita melakukan itu gitu loh. Apa yang harus kita lakukan itu seperti itu. Dan pengalaman Ibu gimana? Ya kalau pengalaman saya pertama membuat itu dulu Pak, ya kesepakatan kelasnya dulu. Misalnya nanti melanggar ini kira-kira mau dapat sanksi apa, iya mau dapat sanksi apa seperti itu. Jadi kan kalau misalnya dia lupa, temannya bisa mengingatkan, nah gitu. Saling mengingatkan seperti itu. Itu untuk kesepakatan kelas. Kalau dalam menyelesaikan masalah dengan sedikit restitusi itu ya harapan kita bisa menyelesaikan dengan sebijaksana mungkin Pak. Itu betul-betul kita melayani, menghamba pada murid itu kan kayak gitu sebenarnya. Harus melayani siswa gitu. ya, anak bermacam-macam sih sifat. Iya, karakternya berbeda-beda. Itu kemarin kan Iya. kalau dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu kan seperti itu karena memang kodrat alam itu manusia itu diciptakan oleh yang maha kuasa itu sesuai dengan kodratnya itu. Ada yang pintar, ada yang ini, ada yang sebagainya, ada yang hobinya musik. Ya misalkan saja hobinya musik dipaksakan untuk harus olahraga ya enggak bisa Pak. Iya. Sama halnya kalau diibaratkan kita itu sebagai petani, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu sebagai petani itu benar-benar itu hanya memfasilitasi, bukan membuat tapi hanya mengantarkan saja. Misalkan saya ingin membuat jagung dengan benih jagung, masa inginnya jadi padi ya nggak mungkin kan? Ya inginnya jadi jagung yang betul-betul sudah betul. Nah, sama halnya dengan kodrat alamnya itu misalkan dia itu bakatnya matematik ya, matematik, bakatnya olahraga, coba ditelusuri minatnya olahraganya apa gitu. Seperti itu Pak kira-kira. Itu ya, apalagi terjadi hal semacam ini, insya Allah lah bisa membuat pembelajaran kita lebih enak dan menyenangkan. Itu diferensiasi, itu kembali lagi ke yang restitusi itu tadi. Ketika itu ya mudah-mudahan dengan itu kan kita bisa menyelesaikan dengan itu. Tadi sudah saya jelaskan itu caranya ternyata bagus juga dan siswa itu menyadari bahwa saya itu salah itu. Tapi kita tidak menjudge bahwa itu salah, enggak, biar mereka sendiri saja yang merasakan. Dan kemudian kan mereka juga punya solusinya. Itu bisa diselesaikan dengan dimanapun juga Pak. Itu dengan tidak harus dipanggil ke kantor. Itu kan kadang-kadang kalau siswa itu dipanggil ke kantor kan sudah merasa dirinya bahwa saya dipanggil terdakwa ya. Jadi terdakwa gitu loh. Saya dipanggil Pak Andre itu pasti saya salah. Tidak, kita sambil jalan-jalan oh sedang bermain terus dekati. Bagus sekali tuh Pak. Jadi ya pendekatannya tidak menghakimi langsung ya. Apalagi kelas 1 Bu, kelas 1 itu kan Iya. iya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nangis. Iya, disentak sedikit ya sudah ini nanti malah mengkerut. Iya, apalagi kalau pensilnya patah ya. Minta sama bu guru ya. Iya, hilang saja bilangnya ke bu guru. gitu. Nggak bawa buku bilangnya ke bu guru. Guru ya. Iya. Memang ya, memang seperti itu. Nangis apa enggak bu? Ya ada yang nangis, ada yang cuma diem aja akhirnya tidak menulis seperti itu. Iya, makanya buku Aku bacaan ini takut tapi memang ya. kadang-kadang kita beda sih Pak penanganannya Pak. Apalagi tingkat yang rendah dengan yang tinggi itu kedewasanya sudah sangat berbeda sekali. Ya, saya sendiri kayaknya enggak mampu kalau untuk menyelesaikannya kelas 1 loh. Ya, besok lain waktu Pak. Turun kasta. Gantian ya. Pak Andre di kelas 1, saya di kelas 6 gitu ya. Terus Pak Andre di kelas 2, saya di kelas 5 kayak gitu terus ya. Terus Pak Andre di kelas 3, saya di kelas 6 gitu lagi ya Pak. Kapan di kelas 1? Ya gitu aja Pak. Mungkin Ya. itu bisa menyelesaikan Pak. Ya, semoga bermanfaat kita semua. Terima kasih ilmunya Pak Pur. Terima kasih sekali ilmu yang disampaikan Pak. Ya saya hanya berbagi. Ya. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang lain. Amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwadi SPD selaku Kepala Sekolah di SD 2 Karangpoh. Saya sangat mendukung kegiatan dari guru penggerak yang kemarin telah menyampaikan paparan berupa penerapan budaya positif dengan materi segitiga restitusi. Itu sangat, menurut saya itu juga termasuk hal baru bagi kami. Untuk itu setelah dipaparkan oleh beliau Pak Purwanto, saya sangat mendukung dan bisa untuk menjadi contoh dari teman-teman untuk nanti bisa dipraktekkan di sekolah kita, khususnya di SD Negeri 2 Karangpoh. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Anissa Diara Hayu, guru kelas 2 SD Negeri 2 Karangpoh. Saya telah mengikuti diseminasi yang telah dilakukan oleh Bapak Purwanto. Bagi saya dapat menambah pengetahuan saya tentang pendidikan. Yang terkesan adalah segitiga restitusi. Ini bisa saya terapkan di anak didik saya, sehingga kita bijak dalam menghadapi permasalahan pada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Widiantoro, mengajar di kelas 6 Sekolah SD Negeri 2 Karangpoh. Di SD Negeri 2 Karangpoh ada calon guru penggerak namanya Pak Purwanto. Saya dukung Pak Purwanto untuk menjadi guru penggerak. Semoga sukses dan lancar. Dengan adanya guru penggerak, pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan dan siswa lebih antusias dalam belajar. Anak lebih semangat dan guru menyampaikan kepada anaknya lebih ceria lagi. Saya dukung guru penggerak. Semangat terus Pak Purwanto. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan, yaitu tentang penerapan budaya positif modul 1.4. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari saya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.